Halo teman-teman semuanya, selamat pagi. Balik lagi ke channel Check and Mate. Dan hari ini kita bakal nge-review game yang paling famous atau paling terkenal di dunia teman-teman, antara Stefan Levitsky melawan Frank James Marshall. Dan yang belum tahu, Stefan Levitsky ini bukan orang yang main-main ya. Dia itu adalah chess master dari Rusia. Dan Levitsky ini yang ngebuat Queen's Bishop Attack, atau kita sekarang lebih mengenalnya dengan Levitsky Attack teman-teman. Dan Frank James Marshall, kalian pasti tahu, dia adalah Grandmaster dari Amerika yang lahir di New York City. Dan Frank Marshall ini adalah pemegang titel terlama juara catur Amerika sampai 27 tahun win streak teman-teman, nggak pernah tergantikan ya. Dan dia juga punya klub catur pada tahun 1915 di New York City juga dia punyanya, yang dia namakan The Marshall Chess Club teman-teman. Dan dia juga pernah jadi cameo di salah satu film Uni Soviet yang judulnya Chess Fever, dan dia berpartneran langsung dengan legenda Capablanca teman-teman. Dan terakhir yang kalian semua pasti tahu, Frank Marshall ini dikenal dengan permainannya yang super agresif ya. Sampai dia itu dianugerahkan opening untuk nama dia, yaitu Marshall Attack. Dan game ini tuh dimainin pada tahun 1912 di 18 DSB Congress, tempat tepatnya di Breslau, Jerman teman-teman. Kenapa game ini menjadi game yang paling terkenal di dunia? Kita langsung cek aja gamenya kayak gimana. Di sini Levitsky sebagai putih dan Frank Marshall sebagai hitam. Dan Levitsky membuka opening dengan pion ke D4, lalu dibalas dengan E6, di sini ada E4, lalu ada D5 teman-teman. Jadi ini tuh French defense normal variation ya. Lalu di sini ada develop kuda ke C3, dan di sini ada C5 teman-teman. C5 ini menandakan bahwa French defense-nya transpose ke Marshall variation. Ini adalah opening yang dinobatkan atas nama dia ya, setelah gerakan pion ke C5 teman-teman. Lalu dilanjut dengan kuda ke F3, lalu di sini ada C6, jadi dua-duanya saling develop dulu aja. Di sini ada makan dan makan, di sini ada bishop ke E2, kuda ke F6, di sini ada castle E7, persiapan untuk castle. Lalu di sini ada bishop ke G5. Di sini Frank Marshall castle, lalu di sini ada makan. Dan di sini ada bishop ke E6, jadi benar-benar nge-develop dulu dari semua piece-piece-nya biar keluar dulu dari bawah. Lalu di sini ada kuda ke D4 teman-teman. Lalu di sini ada bishop makan pion, kuda makan bishop, pion makan kuda, dan di sini ada bishop ke G4. Bishop ke G4 itu nge-nargetin dari sini ya teman-teman. Dan kalau yang bingung kenapa nggak dimakan, ya ini ke pin ya. Jadi nggak bisa dimakan karena bakal hilang dari queennya. Dan di sini Frank Marshall ngelanjutin dengan queen ke D6. Jadi sekalian keluar dari pin dan sekalian juga ngejaga dari pionnya yang tadi nggak kejaga ya teman-teman. Dan sekarang udah bisa dimakan kalau misalnya mau, kalau dia nggak pindah. Tapi di sini Levitsky memilih untuk memindahkan bishopnya, jadi nggak mau tukeran sama kuda ya bishopnya. Lalu di sini ada rook A ke E8, jadi sekalian ngedevelop, sekalian juga nambah penjagaan dari pionnya teman-teman. Lalu di sini ada queen ke D2 dan langsung B4 dari Frank Marshall. Ngapain dia ke D4? Dia itu ngepin ya teman-teman. Jadi kudanya nggak bisa gerak dulu untuk sekarang karena kepin ya. Dan di sini ada makan dan makan, dan di sini ada rook ke D1. Rook ke D1 ini kelihatannya salah karena harusnya tuh yang paling benar ke sini ya. Tapi kita bakal lihat kenapa Levitsky bakal mainin ke sini, karena dia juga ada niat yang bagus ya teman-teman. Nanti kita lihat ya. Di sini ada queen ke C5, nyerang 2 kali dari kudanya, dan kalau misalnya queennya pindah kemana-mana dia bakal dapat 1 pion ya teman-teman. Dan bener aja Levitsky ngegerakin queennya ke E2, dan queen ke E2 ini adalah best move ya teman-teman. Jadi ini bukan gerakan yang salah, bukan jadi ngeblunder 1 pion. Ini memang best move-nya dari dari komputer setelah dicek. Dan di sini ada makan teman-teman. Nah, kenapa tadi dia ngegerakin rook ke sini? Itu tuh ada maksud teman-teman. Karena di sini Levitsky bisa mainin boom, rook ambil pion D5 teman-teman. Hah, kok diambil pionnya? Ini nggak bisa diambil balik ya teman-teman, karena di sini bakal ada skakmat dalam 3 gerakan teman-teman. Jadi itu adalah trap, tapi ya jelas Frank Marshall nggak kepancing dan dia langsung ngegerakin kudanya ke D4 buat nyerang dari queennya teman-teman. Lalu di sini ada queen ke H5. Queen ke H5 ini blunder besar teman-teman dari Levitsky. Konteksnya adalah di gerakan ini. Nah, sampai detik ini tuh masih seri ya teman-teman, total seri. Bahkan kalau misalnya lihat di eval barnya di sini tuh 0,0, dan setelah gerakan ini dia itu langsung menang 4,1 poin ya teman-teman dari Frank Marshall. Kenapa? Kita lihat aja langsung, dan game ini benar-benar perfect dari Frank Marshall. Di sini dia ngegerakin rook ke F8. Ngapain dia ngegerakin ke rook ke F8?
Karena di sini bakal ada pressure yang sangat besar ya ke pion F2 teman-teman. Dan di sini oke, kita liatin dulu pergerakan dari Levitsky di sini adalah ngegerakin rooknya, dan lagi-lagi ini adalah gerakan terbagus ya teman-teman. Bener-bener emang Levitsky ini hampir ngegerakin selalu yang terbagus, cuma karena tadi doang yang blunder ini. Tapi kita lihat ya kenapa dia blunder nanti. Sampai detik ini tuh dia masih bagus-bagus aja teman-teman. Kenapa kalau misalnya dia harus ke sini teman-teman, dan ini kenapa gerakan terbaik? Misal bilang aja Levitsky mainin ke sini teman-teman. Karena kalau saya jadi Levitsky, saya mungkin akan mainin ke sini, dan lihat ya pressure-nya juga serem banget, bisa set skakmat gitu. Cuman di sini ada blunder karena bisa makan dan yes, check mate teman-teman. Makanya sebenarnya nggak bisa ya ke situ. Dan kalau ke tempat lain pun bakal terjadi hal yang sama teman-teman. Makanya di sini langsung aja dari Levitsky ngegerakin rooknya ke E8, dan rooknya ke E8 itu buat mencegah dari queennya ke sini. Tapi sebenarnya bisa-bisa aja sih teman-teman. Misal gini terus ke sini cek, dan kalau misalnya salah ya dia bisa makan ya. Cuman di sini nggak harus dimakan dari rooknya, bisa aja dia pindah ke sini buat ngalangin cek yang bisa diberikan oleh queen teman-teman. Oke, setelah gerakan rook ke E5, di sini Frank Marshall melakukan very excellent move, yaitu yes, rook ke H6 teman-teman. Rook ke H6 ini kelihatannya lagi nyerang queennya, padahal secara tidak langsung Frank Marshall itu nggak niat buat ngambil queennya, dia itu lagi nyerang bishopnya teman-teman. Kenapa kayak gitu? Kita lihat di sini. Oke, kita lihat dulu di sini Levitsky itu mainin queen ke G5 ya teman-teman. Dan kenapa dia ke queen ke G5 ya? Coba kita cek kalau misalnya dia mainin yang lain ya teman-teman. Let's say dia ke sini teman-teman. Kalau misalnya dia ke sini bakal ada skak. Dan ketika makan nggak bisa ya. Kalau misalnya makan pakai ini, kita tunjukin aja. Kalau misalnya makan pakai ini, queennya bakal mati ya teman-teman. Karena jangan lupa di sini ada rook yang ngejaga juga. Dan kalau misalnya makan ini, yes, Levitsky bakal kehilangan dari rooknya teman-teman. Dan sama juga ya, tetap kalau misalnya tadi kan ke sini, terus kalau misalnya ke sini kan nggak bisa ya dijaga sama dua. Kalau ke sini dijaga sama kuda. Kalau misalnya ke sini juga bakal tetap sama ya teman-teman, skak nggak bisa dimakan pakai queen karena ada rook. Kalau misalnya dimakan pakai ini, Frank Marshall bakal dapat dari rooknya teman-teman. Makanya di sini di sini dari Levitsky memilih untuk menggerakkan queennya ke petak G5 teman-teman. Dan petak G5 ini bukan menjadi lebih bagus juga ya, malah menurut saya lebih buruk kalau misalnya dilihat dari analisis komputer, karena di sini Frank Marshall mempunyai gerakan brilian teman-teman. Saya pengen coba kasih waktu buat teman-teman mengira-ngira kira-kira di sini Frank Marshall akan menggerakkan apa teman-teman. Kita lihat di sini sebagai konteks, ini queennya lagi ngepin dari kingnya ya. Jadi siapa tahu kalau misalnya dia bisa ke sini, ini bisa jadi skakmat ya teman-teman. Cuman kita lihat di sini Frank Marshall memainkan gerakan rook ambil bishop H3 teman-teman. Dan brilliant move ya. Kenapa di sini move-nya sangat-sangat brilian? Karena kalau bisa dimakan, kalian pasti semua udah lihat di sini ada fork ya, di sini ada royal fork. Jadi dari rooknya nggak bisa dimakan. Dan kita lihat gerakan dari Levitsky berikutnya adalah rook ke C5. Ini gerakannya serem banget ya teman-teman, gila banget ya. Kebayang nggak kalau misalnya di sini Frank Marshall ke sini gitu, terus nyiapin ke sini, bakal siap-siap jadi skakmat ya teman-teman. Kelihatannya serem-serem banget ya. Tapi teman-teman tahu nggak? Di sini Frank Marshall itu ngegerakin brilliant move-nya yang kedua. Dan aku pengen teman-teman coba dulu berpikir di sini Frank Marshall paling bagus itu ngegerakin apa teman-teman. Saya bakal kasih waktu 4 detik buat teman-teman mencoba. Ini sedikit puzzle aja ya buat hari ini. Teman-teman bakal ngegerakin apa di posisi ini? 1, 2, 3, 4. Buat teman-teman yang mencoba pindahin queennya ke sini atau kemana ya, sini, salah ya teman-teman. Karena di sini Frank Marshall menggerakkan queennya ke petak G4
3 teman-teman. What? Yes teman-teman, jadi dia sacrifice dari queennya yang bisa diambil oleh 3 piece teman-teman. Dan ini adalah gerakan yang brilliant move. Sampai teman-teman pada waktu itu, pada tahun itu, pas pertandingan ini, setelah Frank Marshall ngegerakin queen dari C3 ke G3, dia tuh sampai dilemparin koin emas teman-teman sama penontonnya, saking bagusnya gerakan ini teman-teman. Jadi dia dilemparin uang-uang emas ya, gold coin gitu, saking bagusnya dari gerakan ini teman-teman. Dan di sini juga Levitsky resign the game. Kenapa? Emang di sini apa yang terjadi? Kayak ini cuman sacrifice yang nggak jelas deh. Enggak teman-teman, di sini tuh wah, ini attacking yang gila banget ya. Memang gila banget dari Frank Marshall ini ya. Kalau misalnya dia makan, Levitsky makan pakai pion yang H2, takmat teman-teman. Lihat ya. Semuanya kejaga dan nggak ada yang bisa nyerang dari kudanya ya. Dan kalau misalnya ya udah, kalau nggak bisa pakai ini, ya pakai yang inilah. Makan sama aja ya teman-teman, skak, dan dia nggak bisa ke sini ya karena kan tuh ketutup sama rooknya teman-teman. Dia coba bisa ke sini, makan, dan ini bakal jadi skakma teman-teman. Oke kak, nggak bisa ini, nggak bisa ini, kan masih ada satu lagi, jadi ya paling tukeran queen aja. Enggak teman-teman, di sini juga bakal tetap parah karena setelah gerakan ini Frank Marshall bakal ngegerakin ini ke sini, dan setelah pindah, skak, dan nggak bisa diambil pakai ini ya teman-teman, karena tuh kepin ya, kepin. Dan kalau misalnya diambil pakai ini, boom, skakmat lagi teman-teman. Makanya di sini Levitsky resign, tapi sebenarnya ada sih satu gerakan yang tetap jadi kalah, tapi setidaknya ini yang paling better ya teman-teman. Setelah gerakan ini makan, cek sini, tapi ini susah banget ya ditemuin. Dan setelah makan queennya di sini nggak boleh dimakan balik ya teman-teman, tapi kingnya ke sini, dan ini sebenarnya tetap kalah banget. Dan setelah makan kudanya bakal pindah, dan Frank Marshall bakal menang satu kuda setelah tadi sacrifice rook dan queen ya teman-teman. Dan dia bakal tetap menang satu kuda teman-teman, dan ini bakal menang besar banget dari Frank Marshall teman-teman. Jadi segitu aja, ini adalah game yang sangat terkenal, yang sangat famous banget, karena sekali lagi ya teman-teman, setelah gerakan queen dari C3 ke petak G3, di sini Frank Marshall dilemparin yang namanya gold coin teman-teman, atau koin emas dari para penontonnya, saking bagusnya pertandingan ini ya teman-teman. Jadi segitu aja untuk video kita hari ini. Besok bakal diupload lagi jam 7 sore, jadi jangan lupa untuk nonton teman-teman. Dadah.